Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chart maupun persiapan berangkat kerja. Pagi ini kita lebih awal akan melihat perkembangan kondisi terakhir dari pergerakan candle sampai pagi ini, sampai detik ini. Satu hari yang lalu sudah kita analisakan dan bahkan di potensi buy dan sell-nya sudah kita berikan di kemarin pagi, dan 3 kali transaksi kita bisa dapatkan profitnya, meskipun secara umum pergerakannya masih datar, secara umum pergerakannya masih konsolidasi, sehingga cukup sulit untuk kita mendapatkan profit yang lebih dan potensi-potensi yang ada di sana. Namun demikian, setidaknya ada beberapa masukan, sudah beberapa entry kita yang sudah bisa profit. Pagi ini kita akan coba untuk membaca pergerakan dan peluang untuk 1 hari ke depan. Ya, tentu dengan pertimbangan histori yang ada, nanti kita sesuaikan dengan kondisi real time pasar yang ada dengan kondisi pasar yang terkini, maka kita nanti bisa mendapatkan peluang di sana. Diingat, kita hanya akan masuk, kita hanya akan entry hanya ketika pasar itu memenuhi syarat dari kriteria kita, memenuhi syarat dari trigger kita, dan memenuhi syarat dari sistem trading kita. Di luar itu kita hanya monitor, kita hanya wait and see saja, ya, untuk mencegah terjadinya floating minus yang berkepanjangan. Berikutnya kita langsung masuk di di pasangan XAUUSD. Silakan dimonitor di XAUUSD. Hari ini Jumat 15 Oktober 2021 jam 6.40. Masih terlalu pagi untuk kita melihat kondisi pasarnya. Setidaknya kita bisa lebih dini mendetek pergerakan dan peluang yang ada di sana. Langsung kita masuk di time frame yang lebih besar, di time frame daily. Perhatikan time frame daily di candle-candle yang terbentuk sebelumnya. Kalau kita amati secara visual, secara kasat mata, dari tren turun kemudian sudah mulai beranjak naik, kemudian sempat terkoreksi. Setelah sempat terkoreksi kembali menguat, buyer kembali menguat. Nah, dari pola yang terbentuk sampai saat ini, dari candle terakhir yang terbentuk, dari struktur yang ada, maka buyer masih cukup kuat untuk melanjutkan kemampuannya, sehingga hari ini masih berpotensi naik meskipun ada penolakan yang cukup kuat di sana. Dilihat dari histori yang kemarin, meskipun dominan oleh buyer, setidaknya seller sudah menekan sampai di 1786. Kemudian ketika buyer sampai di 1800 ditolak oleh seller. Kalau kita bandingkan antara sumbu dengan badan, maka kekuatan penolakan hampir seimbang. Karena itu pasti ada penolakan seller. Namun demikian, secara umum bullish masih akan dominan di sana. Sampai di mana kira-kira pergerakannya? Ya. Kita lihat di sebelah atas ada level psikologi yang kuat di sana,
ada 1806,59. Jika ini nanti kuat dilewati, maka berpotensi akan lanjut naik, bahkan tidak hanya di 1823 tapi bisa menyentuh di 1833. Ini karena hari ini Jumat, di akhir pekan biasanya market bisa lebih bergejolak, market bisa lebih ekstrim daripada hari biasa, apalagi ada news yang berdampak besar nanti malam pada jam 19.30. Bukan karena dampak saat itu, tetapi kalau dampak yang ditimbulkan dari news membentuk satu tren, maka bisa jadi masih akan kuat dorongannya, masih akan kuat bullish yang akan terjadi ketika dampaknya nanti melemahkan US dollar. Baik, kita masuk di time frame yang lebih kecil. Kita masuk di time frame H1 untuk melihat nanti potensi dan peluangnya. Masih di time frame H1, kalau kita lihat di struktur yang terdekat kemarin sempat naik, kemudian ada konsolidasi di sana, atau kita ada koreksi, yang koreksi ini sebenarnya kekuatannya seimbang. Kalau kita bandingkan dengan tekanan bullish sebelumnya, maka tentu dominan oleh bullish, bergeraknya hanya bersifat sementara, hanya bersifat koreksi. Tadi kita sampaikan potensi masih akan lanjut naik. Kita masuk di pembukaan. Di bukaan ini sudah dimulai dengan doji, di mana ada keraguan di sana untuk turun sangat berat, untuk naik juga masih belum ada indikasi yang lebih kuat lagi. Namun demikian kita bisa melihat ketika ditutup atau didominasi oleh bearish, maka bullish nanti akan kuat menekan. Kemudian kita hanya akan masuk buy ketika dia sudah menutup ya candle bukaan hari ini, sehingga cukup dekat dengan bukaan. Ketika nanti selesai ditutup di atas 1796, atau kita bisa naikkan sedikit di level high-nya di 1795,97, maka kita bisa masuk buy di sana. Artinya kita bisa pending orderkan atau bahkan menunggu candle itu melewati. Buy kita di 1795,97 di sana. Ketika nanti sudah menutup di bukaan hari ini, di candle pembukaan hari ini di 1795, sekian ya, 50 sekian ya, saya lebih naikkan karena terlalu tipis volumenya, terlalu tipis bodinya, maka saya naikkan di high-nya di 1795,97. silakan nanti diuji ketika melewati 1795,97, maka masih akan ada potensi untuk lanjut naik kembali. Berikutnya kita lihat di candle yang saat ini berjalan, candle yang saat ini running masih didominasi bearish. Kita lihat nanti kalau dia diakhiri dengan bearish, kita bisa ambil posisi sell di sana. Kita akan masuk posisi sell ketika nanti terbentuk candle yang sudah berwarna merah. Di sell kita bisa tentukan bisa masuk di 1794,60 ketika nanti hanya berkisar di antara angka itu, atau
setidaknya mendekati di 1794,60. Ini yang pertama. Bagaimana ketika candle yang sedang running ini ternyata ditutup dengan bullish, dengan candle warna hijau, maka tentu kita bisa tentukan entry kita di atasnya, atau entry kita di candle selanjutnya bisa langsung mengikuti bullish yang ada. Baik, ini adalah satu candle bukaan dan satu candle berikutnya. Maka setelah itu nanti kita bisa melihat bagaimana struktur terbentuknya, bagaimana candle terakhirnya, bagaimana 3 candle sebelumnya. Kita akan melakukan pengamatan, nanti kita sesuaikan dengan trigger kita. Jangan lupakan di sebelah kiri dan sebelah yang terdekat ada namanya level psikologi, di mana di area itu pasar akan diuji apakah dia mampu untuk menembus atau bahkan hanya berkisar di antara itu. Sehingga kalau nanti hanya berkisar di antara itu, maka potensi untuk konsolidasi atau memantul akan sangat besar sekali. Kita hanya akan mengambil posisi yang lebih dominan, kita hanya akan fokus di buy ketika sudah melewati level psikologi yang terdekatnya di sana. Setelah melewati level psikologi dan breakout di sana, baru kita fokus ke buy. Kita bisa tentukan di sana, bisa dengan pending order, bisa dengan menunggu breakoutnya. Semua tergantung bagaimana selera kita, semua tergantung bagaimana tipe trading kita dan gaya trading kita. Saya lebih cenderung di buy stop di sana. Buy stop di angka 1801,60. Oke, di angka 1801,60 untuk nanti ketika dia breakout. Sehingga ketika breakout di sana kemungkinan besar dia akan membentuk satu tren baru, akan kembali ke track utama, kembali ke rel utama, yaitu trend up. Ya, kita lihat low-nya di sana, high-nya di sana, low-nya di sana, semuanya menuju ke atas. Sehingga ini masih dalam tren naik, apalagi sudah breakout di level psikologi yang terdekat tadi di 1799,87, maka jangan dilawan kalau sudah breakout. Ya, kemungkinan besarnya masih akan bergerak naik hingga di level psikologi yang terdekatnya. Di mana level psikologi yang terdekatnya kita uji lagi di level 18, di level 18.04.00 ya. Jadi kalau kita ambil posisi tadi masih ada space antara 240-an. Masih cukup untuk kita taking profit di sana. Setidaknya untuk kehati-hatian kita bisa menguji step by step level psikologi yang ada. Jika nanti dilewati, maka baru kita masuk di level psikologi yang selanjutnya. Ya, tentu yang lebih tinggi lagi di sana di 1807,96. Ya, tentu di level ini cukup tinggi, meskipun di emas potensinya masih ada, potensinya masih bisa saja, cuma 1200 sekian, masih cukup jauh, masih berpotensi kuat naik ketika nanti dia masih breakout dari level psikologi setahap demi setahap. Di posisi yang tertinggi di level psikologi yang tinggi di sana, maka kita bisa memanfaatkan untuk mengambil peluang limit di sana untuk ya, kita bisa memanfaatkan koreksi yang ada. Ini kita bisa lakukan sell limit di sini.
di 1817.66. Harapannya tentu bukan untuk reversal, tapi harapannya kita adalah untuk koreksi. Mengingat karena sudah breakout panjang di level psikologinya selalu akan ada koreksi, sehingga kita manfaatkan di sana untuk sementara, bukan untuk seterusnya, karena belum tentu di area di situ akan terjadi reversal, bahkan bisa kembali naik lagi ketika tekanan demi tekanan terus terjadi di sana, volume yang terbentuk terus menebal dan momentumnya terus bertambah. Oke, mungkin kira-kira yang bisa kita sampaikan ini. Selebihnya nanti kalau pasarnya berbalik, selalu kita amati level psikologi yang terdekat dulu. Di bawah ada level psikologi, kemudian di bawahnya lagi nanti kita lihat area retracementnya. Dari pergerakan yang ada, silakan nanti disesuaikan dengan gaya kita, ya, sesuaikan dengan karakter trading kita. Sekali lagi, kita hanya akan masuk ketika market itu memenuhi syarat dari sistem trading kita, memenuhi syarat dari aturan main kita. Di luar itu semuanya kita lakukan pengamatan, ya, untuk lebih detailnya. Tiap trader tentu punya aturan main sendiri, punya trigger yang berbeda. Karena itu fokus pada aturan main yang sudah kita buat. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi, salam profit 2 arah.